Saya bersyukur sekali Allah mengatur hidup saya sangat luar biasa, dipertemukan dengan orang-orang yang hebat di sini. Sebetulnya saya itu perkenalan saya dengan Abi itu melalui Prof. Nizar. Karena Prof. Nizar itu adalah guru saya. Kebetulan kita dulu bertetangga dari anak-anak saya masih kecil. Kebetulan kita memang domisili dari awal menikah saya itu di Jakarta. Kebetulan mantan ini tetangga saya itu orang Jakarta. Jadi kami lama di Jakarta, kemudian sempat tahun 2002 kami hijrah, itu kayak merawat ibu saya. Qadarullah kita bertetanggaan dengan Prof. Nizar. Dari situlah ada keakraban karena anak-anak gitu. Alhamdulillah dari pertemuan di situ saya 5 tahun di Malang, kemudian suami harus balik lagi. Setelah itu saya balik lagi ke Cikarang, kemudian lost contact dengan Prof. Nizar, bertemu kembali ketika anak saya harus kuliah. Qadarullah saya mencari lagi gimana Prof. Nizar, alhamdulillah bertemu, dan alhamdulillah anak saya pesantren di Prof. Nizar. Disitulah kami jalin kembali. Nah, di saat saya kembali ke Bekasi kembali, qadarullah saya yakin ini doa orang tua saya. Kebetulan saya asli Malang, bapak saya punya lembaga pendidikan di Malang, dan tidak satu pun putra-putrinya yang meneruskan upaya beliau jihad fisabilillah di dunia pendidikan. Nah, saya yakin ini doa beliau, tangisan beliau yang ingin kami meneruskan. Qadarullah tahun 2018 saya pindah lagi ke Cikarang itu 2007. Setelah 2007 saya ngapain? Karena ya ingin membantu ini suami, apa yang saya lakukan gitu ya. Saya mau ngapain? Saya jadi guru saja. Padahal bapak saya minta saya jadi guru, saya nggak mau. Apa jadi guru? Saya sempat bekerja di perusahaan asing di Batam, saya bekerja di perusahaan Amerika waktu itu. Ya akhirnya ketemu jodoh di sana. Masya Allah, tabarakallah. Singkat cerita, hubungan kami dengan Umi dan Prof. Nizar luar biasa sampai pada akhirnya saya mendirikan sebuah yayasan pendidikan, dan melalui Prof. Nizar itu banyak sekali memberikan masukan, bahkan nama pun beliau kasih kami. Kebetulan karena saya ingin berbakti dengan bapak ibu saya, nama bapak saya cantumkan Husain, karena ini yang saya yakin adik-adik saya rangkul semua yang di Malang sebagai tim walaupun jauh. Kata adik saya, udah Bani Husain saja terus. Oke, Bani Husain. Alhamdulillah terbentuklah Bani Husain dengan segala keterbatasan saya. Akhirnya dalam perjalanan waktu Prof. Nizar sering sekali memberikan ijazah-ijazah yang disampaikan kepada Abi. Padahal saya belum pernah bertemu Abi, saya nggak kenal Abi, yang saya hanya tahu bahwa Abina Murabbi itu adalah gurunya Prof. Nizar gitu. Kemudian dikasih ijazah apapun itu selalu dikasih ke saya, alhamdulillah gitu. Sampai pada akhirnya tahun 2018 kami mendirikan TK. Output dari TK kami itu, karena kami sekolah Islam, memang pendidikan kami utamakan pertama adalah adab baru ilmu. Sebagai mantan ex Fajar Utama Aritmatika, keuntungan saya, apalagi saya pernah jadi pimpinan wilayah, saya pernah pegang 40 sekolah di Bekasi. Saya pernah melihat sekolah elit seperti apa, sekolah biasa seperti apa. Di situ saya ambil manfaatnya. Ya Allah, sekolah dengan nama besar itu tidak menjamin akan memberikan kualitas yang baik ternyata. Ada yang sekolah biasa tapi Masya Allah memberikan pembelajaran adab itu luar biasa. Disitulah saya ambil hal-hal yang bagus-bagus itu, saya ambil untuk bagi saya gitu. Ketika saya putuskan saya untuk keluar bekerja, walaupun posisi saya sebetulnya sudah posisi yang sangat ini, sudah jadi pimpinan ya, tinggal nunjuk-nunjuk saya bisa side job gitu. Ternyata
Allah berkehendak lain, saya harus keluar. Padahal di saat itu suami saya sudah gini, ya sampai keluar kerja ya, saya mau ngomong anak tapi bunda jangan disuruh keluar. Kebetulan Allah menitipkan kami di saat kami sudah berumur, anak-anak kami sudah dewasa, ada titipan satu amanah Allah itu yang dititipkan ke kami. Masya Allah, saya bingung gitu, saya tuh kurang terlalu percaya untuk menitipkan anak saya ke orang lain gitu, karena banyak hal-hal yang tidak baik ya. Akhirnya ya kita putuskan bapaknya keluar kerja. Ternyata nggak lama saya harus keluar kerja juga. Tapi yang saya syukuri gitu, saya tidak ada ketakutan nanti gimana kita nggak ada kerja. Anak saya kuliah, kebetulan saya pun kuliah juga. Terus gimana biaya? Nggak ada terpikir itu. Pokoknya yang penting udah keluar aja. Orang pimpinan sudah tidak nyaman sama kita, udah keluar saja. Masalah rezeki apa kata Allah. Terus saya gini, bikin sekolah ya yuk, sudah yuk. Gimana? Nggak tahu. Punya duit enggak? Alhamdulillah berjalannya waktu TK kami dengan bantuan orang-orang luar biasa atas izin Allah, berjalanlah TK kami gitu. Untuk tahun pertama 46 itu sudah luar biasa menurut saya yang praktisi pendidikan sebelumnya tuh. Karena teman-teman saya kalau bikin sekolah tuh angkatan 9, 7 itu sudah hebat. Tahun berikutnya bertambah lagi. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat cukup tinggi. Kemudian ditambah dengan ijazah-ijazah yang diberikan Prof. Nizar kepada saya, mulai dari Hatidar, kemudian zikir jama'i, anak-anak TK saya hafal semuanya. Dan di situ ketika mendirikan SD, saya punya ujian besar. Saya nggak punya materi karena SD itu butuh pembiayaan luar biasa, harus ada tanah yang luas. Sementara saya tanah aja TK aja rumah saya 2 unit saya bongkar jadi 1, dan saya memutuskan untuk mengeluarkan harta benda pribadi kami saya kasihkan. Bahkan saya tuh nggak punya TV sudah hampir 10 tahunan, saya nggak punya TV, tempat tidur anak-anak apapun udah nggak punya, semua untuk sekolah. Kemudian ketika dinas pendidikan visitasi ke saya waktu itu pas masa pandemi kan memang nggak boleh ada sekolah, tapi saya ngotot ada sekolah, tapi dengan cara saya main cantik aja lah gitu, tetap ada sekolah. Visitasi datang, kemudian beliau melihat sekolah saya, ada sekolah ini, ada bapak, tapi kok hening ya? Iya bapak, begitu. Kemudian ya karena saya juga mantan marketing, jadi gimana saya mengarahkan bapak itu untuk tidak memarahi saya karena ada tatap muka. Gimana caranya saya keluarkan buku-buku paket yang saya bikin untuk TK. Beliau lihat, siapa yang bikin? Kami bapak. Panduan kamu apa? RPP, kurikulum 13 waktu itu. Saya buat dengan cara saya, dengan metode yang saya pahami buat guru-guru saya dan anak-anak saya untuk bisa. Mantap ini, bikin SD. Waduh, gak bisa pak. Saya udah berkali-kali dimintain teman saya untuk membantu mendirikan SD, baru ke dinas, baru mentongol gini sama dinas, punya tanah berapa? Teman saya punya tanah 800 meter persegi ditolak sama dinas. Saya nggak punya tanah. Kata Bapak Korwil, Pak, kan saya tanah saya nggak punya pak. Bisa, semua itu butuh proses. Sudah, bikin. Saya ada di belakang kamu. Terus gimana Pak? Ya sudah, waktu itu bulan April, Mei, Juni, Juli. April, Mei, Juni, Juli. Saya anggap 4 bulan lah. Sementara murid-murid saya yang waktu itu ada 85 itu sudah mendaftar ke sekolah IT. Di Bekasi itu sekolah IT untuk SD itu cukup mahal. Apalagi udah embel-embel Islam. Itu SD itu ada yang 26 juta, ada yang 30 juta masuknya. SPP bisa 1,5 juta. Dan banyak sekali orang-orang yang menengah ke bawah ingin menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang berkualitas serta nilai keagamaannya tinggi tapi terbentur biaya. Dan banyak sekolah IT yang ada di sana itu gini, pendaftarannya itu ketika ada orang tua yang mendaftar nyicil tapi masih belum lunas ya berarti kalau nyicil. Kemudian ada datang yang baru
daftar tapi melunasi, ini kegeser. Dan ini yang akan masuk yang punya uang. Dalam hati saya gini, apakah yang harus pinter, apalagi ada ilmu agamanya itu orang-orang yang punya duit? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uang tapi anaknya ingin sekali orang tuanya memberikan pendidikan yang bagus gitu. Itu bagian dari misi saya, walaupun sebetulnya di luar itu saya ingin, misi saya membuat lembaga itu, saya ingin ada jariah buat bapak ibu saya. Nangis kan? Belum ya? Jadi cita-cita saya seperti itu. Saya ingin, gimana ya, saya nanti bikin sekolah murah, saya punya metode yang gini, yatim gratis, anak guru saya gratiskan. Kenapa gitu? Saya banyak sekali punya teman-teman yang ngajar di sekolah elit itu, kayak bangga banget, ibu hebat kamu. Tapi kenapa kamu sekolah di situ? Saya nggak mampu. Loh, kamu sekolah di situ nggak mampu menyekolahkan anakmu di situ, gimana ceritanya itu? Gimana lembaga? Saya gitu. Dengan idealisme saya, 50% saja untuk membiayai saya tidak mampu. Berapa gaji saya? Subhanallah. Nanti aku kalau bikin sekolah, guruku tak gratisin deh. Itu kan guru itu bagi saya bagian dari aset, garda terdepan suksesnya lembaga. Udah, nanti kalau ini, nah, saya itu sudah dari awal sudah mata saya udah gini, nanti siapa ya yang jadi guru ya gitu. Ketika ada wali murid saya lihat kan ada ininya, datanya. Iya, pernah ngajar ya Bunda ya di itu? Iya, suatu saat kalau saya punya SD jadi guru ya, ayo salaman dulu, akad dulu. itu padahal buru-buru masih belum punya apa-apa, nggak terpikir. Cuma saya tuh sering bikin akad sama orang, jadi guru ya, siap bu. Dari situ, nah ketika pihak pembina menyarankan saya untuk bikin SD, saya bingung. Saya telepon adik saya di Malang, Leh, gini, oke siap, bikin flyer, bikin ini, bikin itu, formulir dan lain sebagainya. Kop surat bikinin ya, kayak gimana? Sakarmu pokoknya SD dulu. Oke siap. Terus apa lagi? Gini, oke siap. Gitu. Bikin lah langsung share. Karena saya itu sebetulnya gaptek. Guru-guru yang muda-muda itu kan yang lebih bersosmed kan. Ayo Bu Guru siap, diedarkan ke ini sosial media masing-masing. Itu beberapa wali murid mendemo saya. Ibu maksudnya apa? Loh, apa Bun? Ibu menyuruh saya daftar sekolah IT yang lain, tapi ibu bikin sekolah. Saya udah kadang bayar 50%, Bu. Terus gimana? Loh, nggak apa-apa Bun, manapun pilihan Bunda itu yang terbaik. Mungkin yang di sana, nggak mau, saya udah percaya sama ibu. Saya pindahkan anak saya, nggak masalah, saya rugi. Ya, terserah Bun, tapi saya nggak maksa loh ya. Tahun pertama pendirian SD saya itu ada 42 anak. Dan ketika mereka mendaftarkan ke saya, mereka itu nggak tanya, Bu nanti gedungnya gimana? Saya intinya gini, Bu daftar gedungnya ada, insya Allah ada. Terus saya ngobrol sama bapak, gedungnya dia, ini muridnya ada loh. Terus gimana gedungnya? Gak tahu. Akhirnya wali murid gini, Bu, dengar-dengar bikin SD, itu rumah saya Bu, coba Bu ini. Iya ya Pak ya, ada hubnya Bu besar Bu itu, kalau buat lapangan itu mantep itu Bu. Nah, ada rumah induknya, tapi masih dikontrak orang Bu, bulan Juli habis. Lah, gimana saya nanti memperbaiki kalau bulan Juli habis? Bapak, boleh saya izin untuk membangun tanah sisa itu? Mana ada orang yang tidak setuju tanah kosongnya dibangun. Oke Bu, siap. Tapi bayar kontrak tetap ya Bu segini. Ukuran di sana itu cukup mahal. Cuma ya mental saya itu mental kaya, walaupun saya nggak punya duit. Oh siap Pak, oke. Akhirnya itu saya kontrak dan saya panggil tim dari Malang, adik saya, untuk bawa tim ke sini buat ojo kayak takutnya saya nggak ada biaya. Oh siap, datang. Adik saya udah gambar dari Malang, begitu lihat, waduh, kenapa Le? Gede banget Mbak, ini Mbak ya, ini ya harus merubah. Oke deh, padahal dia sudah menyiapkan RAB untuk belanja pertama. Sementara saya untuk belanja pertama gak ada duitnya. Akhirnya Allah kasih waktu saya, adik saya ganti gambar.
tiba-tiba ada wali murid, Bu, daripada nanti pas waktu itu kan menjelang puasa sama lebaran, daripada lebaran habis, Bu, saya buat bayar sekolah. Ada 3 orang bayar. Waktu itu saya memutuskan masuk pertama Bani Husain itu selama 1 tahun plus kegiatan buku dan lain sebagainya cuma 4 juta sekian. Kalau dia dari Bani Husain sendiri itu ada diskon gitu. Pada akhirnya kan orang, wah, saya sudah tahu output TK-nya aja seperti itu, saya yakin SD-nya nanti lebih mantep. Bayangan orang tua seperti itu. Pada akhirnya ya sudah daftar gitu. Bu, ini Bu, alhamdulillah. Begitu adik saya selesai gambar, ya Mbak LRT buat belanja. Alhamdulillah ya, doya. Tapi saya tidak menampakkan bahwa saya kurang duit, enggak. Biar yang garap itu semangat, teman. Ya tenang lah ya, harusnya seret. Jadi butuh duit ada yang bayar, butuh duit ada yang bayar. Sampai lebih dari 75, ada sampai 100 juta itu. Itu saya temporary. Memang sudah ada temboknya di segini ya. Atasnya saya kasih buffalo sama baja ringan sama ini GRC itu. Tapi ya lumayan besar. Ukuran saya yang nggak punya apa-apa. Dari mana duit itu? Dari orang yang daftar. Saya minta doa dari Prof. Nizar. Waktu itu masih belum ketemu Abi. Nah, di saat proses pembangunan itu ada oknum, kebetulan beliau adalah pengurus masjid di perumahan kami. Sebetulnya hubungan dengan saya cukup baik karena saya adalah amilah. Saya satu-satunya pemandi jenazah di sana yang gratis dan menyiapkan kain kafan. Kenapa? Karena waktu saya tinggal di sana ini kok kasihan ya orang yang meninggal dunia itu kok bayarnya kok mahal ya. Kemudian untuk menyolatkan aja biayanya mahal. Untuk ngaji di sana itu ada tradisi itu kalau ada orang meninggal itu ngaji di kuburan sampai 40 hari atau berapa, itu nego-nego berapa juta. Nah, dan kebanyakan mereka berhutang untuk itu. Saya ingin dari hal kecil saja biar saya ada manfaat. Yang dari tetangga kiri kanan dulu waktu itu ada cucunya meninggal. Aduh gimana ini? Udah saya mandiin. Ibu bisa, insya Allah. Pertama kali saya memandikan jenazah itu ibu saya almarhum. Ketika usia saya sekitar 30-an waktu itu. Dan saya niat siapapun nanti yang meninggal saya akan memandikan. Alhamdulillah sepanjang perjalanan hidup saya Allah kasih ilmu terus gimana saya bisa memandikan jenazah. Sampai pada akhirnya si oknum tadi itu menawarkan saya tanah. Ternyata tanahnya itu tidak ada surat. Sementara untuk beli tanah itu pun saya kemudahan Prof. Nizar. Mas Bun, beli tanah itu berapa toh Bun? Sekian. Walah, tak pikir miliaran. Umi, transfer Bunda. Langsung ditransfer. Lagi-lagi kalau bukan karena kemudahan atau campur tangan Allah, saya yakin tidak akan terlaksana itu. Begitu ini, tapi Prof. Nizar bilang, tolong harus ada sertifikat, difotoin aja. Bapak punten Pak, pemilik uang minta difotokan, nggak ada. Terus gimana Pak? Berarti maaf ya Pak ya, nggak jadi ya Pak ya. Saya bilang gitu. Oh ya sudah, lagian banyak kok yang mau beli. Oh iya Pak, siap gitu. Ternyata pembatalan saya itu saya pikir beliau ikhlas. Ternyata kebetulan lembaga kami itu setahun 2 kali kita mengadakan santunan yatim duafa seluruh desa. Saya membiasakan anak-anak untuk selalu mengisi kencelengan di depan kelas. Tidak saya wajibkan, tapi itu cara saya mengajarkan anak-anak untuk pandai berbagi. Itu alhamdulillah dari kencelengan itu kita bagi setiap Maulid Nabi ke masjid tempat kami tinggal. Ternyata beliau telepon saya, tolong ya Bu ya, jangan bikin acara santunan atas nama pribadi ataupun lembaga di masjid. Oke, saya nggak akan bikin. Saya pikir sampai di situ saja. Ternyata beliau menyebarkan isu bahwa saya adalah orang yang menjauh dari masjid dan tidak percaya Maulid Nabi. Terasa dilarang. Qadarullah lagi, saya dapat tanah cepat banget di dekat rumah beliau, melewati rumah beliau. Ada lapangan yang luas, kemudian ada tanah kosong yang tidak terawat, kemudian itu ada 4 unit, dan itu punya kakak adik sepupu-sepupu. Untuk menemui pemilik tanah itu cukup kesulitan karena maklarnya agak menahan-nahan. Tapi Allah luar biasa, akhirnya saya dapat dan beliau bilang, Bu, ini akan saya jual ke ibu semuanya.
Tapi saya bilang gini, masalahnya saya minta sama Allah itu, ya Allah jaga saya dari riba. Saya nggak mau berhubungan dengan bank. Gimana caranya supaya saya itu bisa beli tapi saya nggak pinjam bank itu gimana ya Allah, saya nggak tahu gitu. Yaitu dari Prof Nizar itu yang menawarkan, akhirnya sama Prof Nizar ditutupilah itu satu. Saya bilang, Bu, insya Allah setiap tahun ya saya beli. Baru mau izin saya sama RT, saya alhamdulillah sudah beli tanah di situ. Nanti saya sudah, kebetulan saya aktivis lingkungan juga, saya sudah sounding sama Dinas Lingkungan Hidup bahwa nanti tanah kosong yang tidak terawat itu akan saya mintakan bantuan sama Dinas Lingkungan Hidup biar ini tertata rapi, ada taman dan lain sebagainya. Itu saya sudah sampaikan kepada warga. Bu, ternyata Ibu tadi dipanggil ada rapat. Oke siap, saya pikir nanti kita ngomong enak-enak lah. Kebetulan mau ada santunan, nanti saya pinjam lapangan yang dekat tanah yang saya beli adalah fasos-fasum. Kan itu namanya fasos-fasum buat umum. Ternyata kedatangan saya di sana bukan untuk silaturahmi, tapi saya disidang. RW pun memihak beliau karena beliau tokoh masyarakat bahwa Ibu jangan mendirikan sekolah di sini. Sekolah itu membuat kerusuhan. Jadi nanti ketika orang pulang kerja nanti terganggu dengan anak-anak. Pokoknya judulnya ada nggak bagus lah, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali sekolahan itu. Nah, dan beliau itu selalu di balik layar, tapi beliau ini mendorong orang-orang di sekeliling. Ibu mau pakai apa? Pakai lapangan? Nah, siapa Ibu? Lupa sama saya gitu. Iya, ya saya percuma saya membela diri di tengah orang-orang yang sudah kayak kawat kayak gitu. Nggak ada solusi ya. Sementara saya cuma berdua saja sama Bapak. Ya sudahlah, sampai pada akhirnya ini RT mundur, RT-nya mundur, kita pulang. Udahlah, nggak ada ini. Saya bingung ini gimana ini, uang utang, Prof Nizar. Murid tambah banyak, 50 anak yang harus saya bagaimana gitu. Akhirnya saya gundah gulana gitu. Ternyata tidak sampai seperti itu. Saya dilaporkan kepala desa, saya minta tabayun, saya ditabayun, tapi saya disidang ternyata. Di masjid itu bukan orang yang netral, tapi justru orang yang membela dia. Ibu pindah, jangan bangun di situ. Saya bantu nanti pembangunan. Ada yang bilang kayak gitu. Sampai saya bangun sekarang, segenggam pasir aja saya nggak dibantu. Nah pada akhirnya kegelisahan saya ya saya tumpahkan pada guru saya, Prof Nizar. Gimana? Qadarullah di saat saya bersedih, saya tuh kok mimpi ditemuin Abi itu pegang tangan saya gini. Saya kan nggak pernah ketemu Abi. Saya bilang ke Umi, aku pagi mimpiin Abi, Umi tanganku dipegang kenceng gitu. Aku kepingin ketemu Abi, Apa yang ketemu Abi? Dah, Abi ada nanti hari yang waktu ada pengajian, ternyata Prof Nizar meresmikan pondoknya yang baru. Dah gimana kamu bisa nggak? Aduh, pas berdepatan dengan kami mengadakan seminar. Selesai seminar jam 12 saya langsung ke tiket bis. Ini kalau memang jodoh saya bertemu Abi, saya akan ketemu Abi. Kalaupun tidak, soalnya cari tiket di Bekasi itu susah kalau ada. Alhamdulillah langsung datang, langsung berangkat saya di Madura. Bertemulah kami dengan Abi. Saya itu gini, ya Allah, ini hanya ketemu sama makhluknya Rasulullah ini. Saya nggak bisa berkata apa-apa ketemu Abi. Saya hanya menangis itu, Masya Allah karomah beliau gitu. Beliau pas memberikan tausiah selesai kan ditempatkan di tempat khusus gitu. Mungkin Prof Nizar sudah menyampaikan sedikit apapun yang terjadi. Kemudian gini, Abi ini, Bekasi, Cikarang masuk. Cikarang masuk. Padahal di situ tuh sudah hampir orang dari mana saja nunggu kepingin ketemu Abi. Tapi Abi Cikarang masuk. Langsung saya datang. Itu saya tuh ya memang adab saya kurang gitu. Nah, tarik tangan Abi, tak ciumnya Abi. Oh masih dari Abi udah senang nangis. Saya gini, ya Allah, tapi saya gimana ini gitu. Terus Abi itu cuma tersenyum saja. Terus Abi bilang gini, ada apa gitu. Walaupun Umi sama Prof Nizar sudah menyampaikan gitu. Saya disuruh bercerita. Saya bercerita di hadapan Abi. Saya dalam lembaga pendidikan Abi, murid saya banyak. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Mungkin kemarin ketika saya beli tanah, saya tidak melibatkan Allah.
teguran buat saya. Saya mimpi dipertemukan dengan Abi. Saya minta doanya, keberkahan dari Abi. Saya bilang gitu. Kemudian mendengarkan saya, sekarang yang dimau apa? Saya butuh tanah buat anak-anak sekolah, Abi. Saya bingung kemanapun saya menunjuk tanah itu, selalu warga diintimidasi, selalu warga diprovokasi. Saya sedesa sudah dibikin buruk nama saya difitnah mengajarkan aliran sesat, saya difitnah apapun itu. Abi, saya tidak akan membalas, saya bilang itu. Jangan, musuhmu jangan dibalas, tapi kasih hadiah buat Abi gitu. Baikin terus. Terus apa insya Allah pun saya butuh tanah, Abi. Memang sudah ada tanah gambaran, ada Abi. Kebetulan di depan TK saya itu ada tanah yang sudah saya tawar lama, itu jual mahal dan sinisnya minta ampun sama saya. Jangankan ibu segitu menawar, 250 aja saya kasih, gitu. Aduh, sudahlah kalau nggak ini. Terus ketika saya bilang Abi ini mau dikasih ijazah, mau Abi. Ketika selesai bangun sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, baca sholawat Maria. Saya itu sombong. Nah, sholawat Maria mah apal. Sombong banget. Tapi kan saya nggak tahu maknanya. Begitu pulang saya baca, saya nangis, ya Allah, besar sekali maknanya. Ketika saya membaca dengan memaknai itu kan luar lebih, menangis lagi saya. Terus apa habis setelah itu angkat tangan. Tanah itu makhluk Allah. Bilang ini, hei tanah si fulan bin fulan, ikut aku karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lakukan terus. Sampai apa Nabi? Ya sampai ada jawaban dari Allah. Jawabannya apa Nabi? Kan saya ini guru TK, itu kan TK saya. Sampai kapan itu Nabi? Ya sampai ada jawaban. Kapan itu? Ya tunggu saja jawaban dari Allah kapan. Saya bilang ke suami saya, ya ketika aku sendiri terus sulit, harus kita berdua yang mengangkat doa kita untuk cepat diangkat ke langit dan dikabul sama Allah. Ayo kita betul-betul bersungguh-sungguh. Saya lakukan, bersyukur sekali yang di sini itu dekat dengan Nabi. Masya Allah, saya betul-betul laksanakan apa yang diperintahkan Abi. Bahkan Abi itu minta nomor saya setiap saat itu Abi. Sampai Umi itu iri. Emang Abi itu yang WA kamu? Iya, saya bilang gitu. Paling kamu duluan, paling lu. Enggak. Sampai kita diundang waktu Abi punya hajat itu. Mi, aku diundang Abi, Mi. Masya Allah dah, ini terus mulai tutup dan bisa ketemu Abi. Sementara aku yang berpuluh-puluh tahun aja nggak punya nomornya Abi, kamu punya. Abi yang minta, saya bilang gitu. Akhirnya karena Abi itu sering saya sharing, anak-anak TK zikir jama'i, anak-anak TK satu hafal semua. Apapun kegiatan kami, mau 17 Agustusan, mau acara apa, baik di lingkungan maupun dimanapun, selalu zikir jama'i. Tetangga-tetangga yang punya sekolah, teman-teman saya kasih pakai zikir jama'i, pakai zikir jama'i. Bahkan teman-teman semua saya tuh yang punya majelis-majelis itu semua zikir jama'i. Terus kalau sholawatan di masjid atau musola itu pasti hadidar darullah wa fiha ibadu, itu pakai, kalau bukan dari Bani Besar nggak mungkin sampai Cikarang ya. Hadidar kan ijazah dari Abi saya gitu kan ya. Masya Allah tabarakallah. Setelah itu setelah penolakan yang terjadi atas pembelian tanah saya, itu tanah saya itu kan sampai berhubungan dengan polisi. Saya itu dilabrak 3 pelton polisi bersenjata bahwa saya itu dilaporkan bahwa saya itu membangun tanah di tanah sengketa. Padahal tanah itu sudah saya beli, sudah balik nama, uang utangan ke Prof. Nizar. Lah saya gimana nanti bayarin ke Prof. Nizar? Saya bingung kan ya. Tapi ya itu Masya Allah tabarakallah, ketika Abi memberikan saya ijazah, saya betul-betul jalankan sepenuh hati saya dan keyakinan saya bahwa Allah pasti akan mengabulkan apa hal-hal yang baik. 3 hari saya ditelepon yang punya, Ibu gak beli AC saya. Loh, AC rumah tak beli. Sementara yang tanah yang sudah saya beli itu sudah laku, uangnya saya balikin ke Prof. Nizar, kondisi cash yang beli
Saya ke Malang bawa uang ini ratusan juta di transfer. Prof. sampai geleng-geleng. Lah ini hari gini masih primitif. Masih kes-kesan. Berat itu duit. Hitungnya aja kita duit lengket-lengket sampai. Akhirnya Masya Allah, Barakallah, duit saya balikin. Istri Umi itu sampai heran, kamu tuh butuh duit, malah kamu balikin, nanti ini muhasabah dulu nih. Akhirnya Alhamdulillah setelah itu saya mengamalkan ijazah abi 3 hari dapat, Masya Allah, rumah itu terbeli sesuai dengan yang saya tawar. Dan prosesnya hanya 1 hari saja. Dan bayangan saya dulu yang di sana aja saya beli dengan segitu aja pinjam Prof. Rizal, ini harganya lebih mahal, tapi saya beli cash tanpa pinjam. Bayangan saya hanya bisa membeli tanah tanpa bisa balik nama, tanpa bisa membangun. Tapi Allah mengizinkan saya bisa balik nama, sampai saya bisa bangun sedikit. Pas lagi bangun, tiba-tiba Umi telepon, lagi bangun ya? Iya Mi, emang harus ngerti doanya. Enggak, ini ijazah dari aku pakai apa itu Mi? Biar kamu dicukupkan, biar tidak ada kekurangan sedikit pun sampai pembangunan itu selesai. Oh ya Mi, apa Mi? Masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu saya ingin kalau aku sendiri Mbak. Ayo Bu Guru semuanya, 6:30 Bu Guru kami itu harus ngaji sampai jam 7. Kita bagi bacaannya itu. Saya bagi, bahkan saya ke anak-anak saya, ayo bantu ya doa. Anak-anak kecil kan tanpa kehasatan hatinya, doanya lebih diijabah sama Allah. Anak-anak TK itu, anak TK itu sekelas TK itu 3 menit kalau dari dunia pendidikan yang 3 menit duduk tenang saja nanti udah. Anak saya itu zikir jama'i sampai dengan ditambah zikir-zikir itu tetap bersila tidak keluar, karena setiap hari kami melakukan zikir bersama itu. Kalau untuk zikir jama'i seminggu sekali, hari Jumat itu. Nah, setelah kondisi saya sudah diajarkan doanya, saya bilang nih, aku gimana mau ngomong sama Abi, ngomong kan sudah didoain Abi, gedung apa itu ya, namanya apa ya Bi ya? Ya sudah komunikasi sama Abi. Oh iya, qadarullah ada kesempatan saya WA dulu sama Abi, terus Abi itu telepon, tapi telepon qadarullah itu jamnya tuh mepet sama jam ngaji saya. Terus saya telepon, ya Abi saya minta apa nama untuk gedung saya, karena gedung itu perjuangan dari apa ya, perseteruan. Itu kan perdamaian hati saya untuk mengikhlaskan apapun yang terjadinya. Kasih Amna, Anur 55 kata Abi gitu. Saya kasih gedung Amna gitu ya. Lah itu katanya, Abi maaf Abi, saya mau ngaji dulu. Oh iya nggak apa-apa. Saya bilang ke Umi, ini kurang ajar, yang pengen telepon Abi itu banyak. Putus. Gimana ngaji kalau nggak ada saya, Bu Guru itu nggak dimulai ngajinya. Makanya kemarin ketemu Abi saya minta maaf sama Abi atas kebodohan saya. Ya disitulah saya jalankan, bahkan Senin sampai dengan Ahad kami tidak lepas dari zikir yang itu tadi. Masya Allah itu kalau Ahad kan Bu Guru libur, saya minta harus ada Zoom. Saya ingin keberkahan itu tidak hanya di lembaga kita, saya ingin keberkahan ijazah Abi itu ada di rumah masing-masing guru-guru saya. Alhamdulillah, yang saya rasakan pembangunan itu tuh sampai dengan selesai kemarin itu, kan saya tuh kok gak merasa kurang duit ya. Lagi duit sudah kelihatan tipis, tiba-tiba Umi istrinya Prof. Rizal telepon, kowe iki bangun emang ora butuh duit ya? Butuh lah Mi. Itu ada 100 mau nggak? Mau Mi. Saya ditawari. Mana ada orang ditawari duit gak mau? Ditawari lah. Habis itu sudah tinggal tipis lagi dana saya. Tiba-tiba gini, aduh ini gimana ya, material udah ratusan juta, nggak mungkin saya ini gimana lagi ya, bayar tukang saya 200 juta karena saya tukangnya borongan. Waktu itu sempat juga gini, saya tuh bayarnya tuh sudah 150 juta, ada 150, dari 150 juta kurang
kurang 10 juta sih. Karena saya tiap minggu 5 hari sekali harus ada 35 juta bayar tukang. Saya bilang gini sama Allah, ya Allah, apa sih yang bisa saya jual dari diri saya biar buat bayar tukang ya Allah. 2 hari kemudian saya ditelepon lembaga besar di Cikarang yang memang mahal. Beliau bilang, ibu bisa ketemuan sama ibu. Ini dari mana ini? Saya dari Al Ikhwan. Saya lihat murid saya luar biasa, ternyata mantan murid ibu. Bisa nggak ibu menyiapkan guru aritmatika? Waduh, kok nyiapin guru aritmatika gimana? Kenapa nggak gurunya aja dipinterin? Caranya gimana? Training lah. Bisa training? Siapa yang training? Saya, Pak. Modulnya saya bikin buku, Pak. Oke, saya ingin ketemu ibu. Besok saya ketemu, kemudian kita negosiasi, ngobrol-ngobrol. Berapa, Bu? Saya butuh uang 10 juta buat tukang. Saya jual 10 juta. Mahal banget, Bu, nggak bisa kurang. Saya kok jangankan ini gratis saja, saya keliling Jawa Timur, saya gratisin. Tapi sekelas bapak sekolah elit masa minta diskon, Pak? Malu lah, ilmu mahal, Pak. Oke, siap, Bu, 10 juta. Setengah hari saya dapat 10 juta untuk bayar tukang. Lagi-lagi saya yakin kalau bukan karena campur tangan Allah dan berkahnya Abi Prof. Nizar sebagai guru saya. Makanya ketika saya dapat ijazah apapun, saya upayakan dengan kesungguhan hati saya dan keikhlasan saya menyampaikan ke guru-guru, ke murid-murid, bahkan ke wali murid, semua saya sebarkan itu. Nah, alhamdulillah kemarin bulan apa? Kita selesai pembangunan. November akhir pembangunan itu selesai. Itu pun prosesnya ya setelah itu ada saja saya kekurangan material, tiba-tiba ada wali murid yang melihat fitnah saya yang luar biasa. Saya kok kenal ibu deh. Kok ibu itu kok difitnah segitu? Sampai fitnahnya luar biasa loh. Tapi nggak mungkin lah, ibu kan tukang mandiin jenazah ya. Saya ingin kenal ibu. Gimana caranya saya kenal ibu? Saya harus nyekolahin anak saya di sekolah ibu. Begitu kenal terus dekat. Enggak, ternyata ibu betul-betul kena fitnah. Apa yang bisa saya bantu sama ibu? Suami saya pengusaha, Bu. Kami punya pasir, kita ada batu roster. Apa yang saya butuhkan? Saya bingung. Ketika ada yang menawarkan bantuan itu kok saya malah bingung gitu loh. Padahal saya bingung ini utang kemana lagi gitu. Akhirnya beliau ngasih saya batu roster itu seharga 7,5 juta free. Pasir itu ada 4 truk yang besar itu, satu truknya 2,5 juta, saya dapat 10 juta, bayarnya nanti saja kalau punya uang. Kemudian tiba-tiba gitu, saya kan nggak ngerti semua bank saya nggak punya bank, yang punya bank itu Pak Ketua Yayasan, saya nggak ada. Untuk uang keluar masuk silakan ke Pak Yayasan saja. Itu beliau gini, Nenda, panggil saya Nenda, nenek, membahasakan anaknya. Nenda, ini uang saya pribadi, bukan uang suami, ini uang hasil kerja saya. Waktu itu saya lihat ada 50 juta. Nenda butuh uang deh kayaknya buat bayar tukang deh, ayo pinjem. Gimana tuh? Wali murid pinjemin saya lah, gengsi tuh saya. Ayo pinjem ya. Insya Allah masih bisa, saya bilang gitu. 4 bulan itu dia tidak berhenti-berhenti selama 4 bulan. Dari 50 juta sampai 150 juta yang saya lihat. Benar Nenda, ayo pinjem. Ya pinjem. Saya udah mepet, iya kayaknya. Ya pinjem. Akhirnya saya, iya. Udah pinjemnya terserah balikinnya kapan. Tapi saya ingin ikut kecipratan berkahnya Nenda. Semakin Nenda dihujat, saya lihat kok Nenda itu semakin berkibar gitu loh di mata beliau, katanya seperti itu. Karena saya tidak membalas, saya biasa-biasa saja gitu. Bahkan saya begini, suatu saat kalian yang membenci saya akan datang ke saya, akan butuh saya, minta tolong saya. Doanya orang terdolimi itu kan suka lebih diijabah sama Allah. Kok Darmo ya, tiba-tiba ada pengurus DKM masjid. Saya itu hampir 10 tahun aktif di DKM itu dibantu kain kafan itu sekali. Harusnya orang DKM yang pegang duit kematian yang menyiapkan kain kafan. Tiba-tiba datang suruhan si oknum untuk datang ke saya minta kain kafan. Masya Allah, benar. Orang yang saya mendolimi saya pasti datang minta tolong saya. Bapak mau apa kesini? Ibu ada yang meninggal. Loh, kan yang meninggal laki-laki toh. Gak mungkin saya mandiin.
loh kok kain kafan minta saya? Iya, saya dengar nih kok stoknya banyak. Iya memang, tapi sekarang nggak ada teman. Padahal lagi banyak itu. Bapak disuruh siapa? Disuruh Pak itu ya? Iya, tunggu ya, akan saya belikan kafan yang terbaik. Saya bilang gitu. Padahal ada. Saya ini kalau butuh pasti kesini lagi. Bener, datang lagi dia. Oh berarti butuh. Nah, Gimana gitu. Bu? Itu sudah dimandikan sekarang. Itu maghrib-maghrib. Pak, sekarang malam Jumat, suami saya masih ngaji. Kalaupun Pak saya beli, saya nanti harus berangkat lagi, ya. Tunggu ya, nunggu suami saya selesai ngaji dulu. Oke siap. Datang lagi Pak. Nah, mana Bu? Saya yang bawa ke sana. Saya harus berjalan di tempat ibaratnya itu sarangnya orang pembenci saya. Dan bekas tanah kita. Dan tanah kita ada di sini. Saya bawa kain kafan saya. Saya datang. Saya pikir ini nanti orang pada wah gimana ini. Ternyata saya disambut ada yang salaman ke saya, ada yang oh silakan Bu masuk. Terus saya gini. Kain kafan itu sengaja nggak saya kresekin, tapi plastiknya kelihatan kalau itu kain kafan gitu. Bu mana Bu? Oh saya kasih sama istrinya saja. Oh gitu ya Bu ya, ya saya bawa aja gitu. Para musuh-musuh saya itu ibu udah pada gini. Itu saya kan pakai masker, saya nggak bisa senyum saya. Musuh saya senyum. Saya jalan aja. Tapi beliau pada melihat saya bilang gini, ini beliau, saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik karena beliau yang membela saya ketika saya susah di sini. Orang-orang pada gini semua, waduh ini. Karena saya minta tanda tangan warga aja saya dihujat. Tanda tangan saya disobek-sobek. Saya diseret-seret. Seperti halnya saya itu seperti maling ayam. Padahal mereka tahu, kamu ya minta tanda tangan warga, bilang tukang mandi jenazah ya. Kami punya uang, tidak akan minta tolong kamu. Itu anak-anak muda yang begitu. Ketika saya masih belum dapat tanah itu, sebelumnya saya flashback ke belakang, ada ustadz-ustazah yang butuh tanah, kebetulan terdolimi dengan oknum yang sama. Dia itu ngajinya di musola, tapi musola minta upeti karena masjid sudah ada yayasan. Jadi yang ngaji di musola itu harus menyetorkan ke masjid sejumlah per anak sekian. Karena beliau ngajinya gratis, beliau nggak mau. Adalah saya ke saya muridnya banyak. Ada yang laporan Bu Ibu masih ada Umi Zaki ngajar ngaji gini-gini, suruh datang ke saya. Ya karena mental saya mental kaya tadi itu, walaupun saya nggak punya duit ya sok-sokan kayak orang punya duit itu. Apa Bu, bisa bantu Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ya itu Bu, murid saya tambah banyak, tempatnya kecil. Bu di depan TK saya ada tempat, itu sebenarnya saya tawar, cuma masih jual mahal. Saya dulu waktu nawar itu nggak mau ketemu, lagi saya belum pegang duit sejumlah beliau. Tapi begitu saya bilang Pak, itu saya kontrak, langsung beliau datang. Berapa? Segini Bu Iman, oh ya. Tapi saya minta tolong ini Pak, dirapikan karena udah jebol semua Pak. Buat ngaji lah. Nih nggak bisa Bu, saya kontrakkan dalam kondisi kayak gitu Bu. Nah, gimana? Saya ambilkan uang seragam anak-anak 10 juta untuk nih tolong Mi cari tukang, tolong benerin. Saya maaf ya, saya cerita gini tuh bukan untuk sombong enggak, tapi buat Ibro di tengah kesulitan kita, ketika kita lagi sulit, itu udahlah, terus apapun nggak lakukan gitu loh. Yakin itu diganti sama Allah. Padahal duit seragam itu saya kasih, saya kasihkan itu. Terus saya pulang ke Prof Nizar ngasihin uang yang di tas tadi itu. Bayangan saya pulang itu sudah selesai. Ternyata begitu pulang Bu, kurang Ibu dananya. Oh iya ya kurang ya. Saya garu-garu namanya duit apa nih yang saya pakai ya ini. Saya kasih lagi, alhamdulillah sampai selesai buat ngaji. Yang saya bersyukur anak-anak penghujat saya pada ngaji di situ semua. Saya gini, ada orang yang Bu aneh ya Bu ya, menghujat Ibu, nggak boleh bikin Ibu sekolah di situ, tapi anak-anaknya pada ngaji di situ. Ya alhamdulillah. Saya gitu. Berarti apa? Berarti tidak sepenuhnya dia membenci saya. Kalau dia membenci saya pasti dia nggak mau. Alhamdulillah mudah-mudahan ada kebaikan. Itu yang saya rasakan. Dan saya merasa bahwa orang-orang di sini orang yang beruntung. Bisa setiap saat ketemu Abi. Bisa setiap saat dapat berkahnya Abi. Saya untuk ketemu Abi harus perjuangan saya untuk bisa ketemu Abi. Makanya Masya Allah yang di sini berkahnya luar biasa orang-orang hebat di sini. Amin. Makanya kita
kedatangan kita ke sini berkenaan dengan selesainya amanah itu. Iya, kemarin itu amanah selesai, saya harus sowan Abi. Kenapa ketika susah saya ngadep Abi kok ketika sudah selesai kok saya nggak berterima kasih sama Abi sambil minta doa lagi karena belum selesai pembangunan itu kurang. Itu masih 6 tempat. Saya bilang Abi minta doanya lagi Abi. Saya pengen bangun lagi tapi nggak tahu tanahnya mana, terus saya nggak punya duit tapi seperti itu Ustaz cerita saya gitu. Yang ibaratnya perjalanan spiritual saya. Masya Allah. Kalau yang matematika panjenengan, aritmatika yang panjenengan itu tadi hebatnya sampai orang terhipnotis itu boleh sedikit diceritakan. Jadi tadinya kan saya bekerja di aritmatika. Itu saya otak-atik gimana caranya supaya anak-anak itu senang hitung matematika gitu. Nah, saya bikin modul yang tidak sesuai dengan buku yang di luar modul yang dulu waktu saya bekerja. Modul yang buat murid-murid saya itu sebenarnya modul untuk SD dan SMP. Tapi saya kasih buat murid saya TK sebagai pencontohan saya. Ya otomatis gurunya harus ada angka ngeden gitu setiap hari, harus ngasih ke anak-anak gitu. Ya alhamdulillah dari mulai yang termuda saya ingin bahwa berhitung ceria bersama Bunda. Berarti ngitungnya itu dengan ceria, dengan senang, jangan takut. Bahwa berhitung itu hal yang menyenangkan, bukan yang aduh pusing. Bahkan saya sebelum mengajarkan ke anak-anak, orang tua harus belajar dulu. Sekali saya ajarin orang tua dengan harapan ibu pusing saya kok matematika, tenang aja. Pada akhirnya ketika orang tua kita ajarin ternyata nggak sulit ya Bu ya, senang ya Bu ya matematika, ikut lagi Bu, nanti sebulan sekali Bu belajar. Ya nggak bisa, sekali aja ya pada waktu setiap bulan harus ngajarin orang tua gitu. Nah, keunggulan kami bahwa memang berhitung dengan ini ya boleh nanti Ibu pakai kalkulator aja Mbak, pakai kalkulator. Saya pakai jari, kira-kira cepetan siapa ya? Berani diatur. Yang mudah-mudah aja, yang satuan ya. Ini bisa dilihat ya. Ini Saya jago matematika loh. makanya. Pakai tangan juga. Pakai tangan juga. Tangan juga bisa. Badan. Monggo loh, kalau pakai tangan bisa. Monggo. Biar-biarnya ya. 7 dikurangi 2 ditambah 4 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 6 ditambah 7 kurangi 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Saya 7 belum kan? Hasil saya sudah 7 lagi ayo kan saya sudah selesai ya, yang ini belum selesai ya lagi siap. 9 dikurangi 6 ditambah 5 kurangi 3 ditambah 2 kurangi 1 ditambah 3 kurangi 4 ditambah 2 kurangi 1. Nah, cepat siap mana tuh? Iya, itulah. Itu baru satuan. Anak-anak udah secepat itu. Bahkan kemarin kalau saya bikin pelatihan itu soal-soal anak TK saya kasih. Itu bu guru matematika itu banyak Bu. Itu Bu ini TK saya Bu. Hah, anak TK dikasih gini Bu. Semua itu proses berlatih. Semakin sering berlatih, semakin bisa. Nanti pun saya gitu ke para ustazah. Tidak mungkin lah hari ini langsung dia mahir pinter enggak. Tapi dengan cara dan ada modul, alhamdulillah. Sebetulnya yang di tingkat dasar. Saya itu nggak bawa apa-apa, memang nggak persiapan. Kemarin sak celmu ngajak ke Abi, saya ingin berbuat sesuatu buat sini. Saya mau melatih ustazah. Oh, oke, Abi. Oke, siap. Langsung telepon Pak Direktur. Pak Direktur. Saya kebetulan di unit Malang kan masih berjalan. Buku paket itu masih ada. Siap. Aku minta buku yang kasih banyak. Ada enggak? Jadi untuk TK, ini untuk TKB buku paket saya, dan untuk TKA. Kalau yang ini formula pemula itu bisa dilakukan untuk SD. Kalau SD biasanya kelas 1 sampai kelas 2. Kalau masih belum bisa semua 1 sampai kelas 6. SMP, SMA. Kebetulan di Bekasi saya juga melatih pondok pesantren Misbahul Barokah itu di cabang Bungin Muara Gembong, mulai TK, SD, SMP, SMA. Semua diajarin Ibu. Gitu. Ini yang kelas sudah mulai mahir mudeng gitu. Walaupun diawali dari dasar. Seperti
seperti itu. Ini sampai dasarnya di sini. Kalau dulu kan ada kawan kecil, kawan besar, itu saya gimana caranya biar orang itu nggak mumet nih, pakai rumus gitu. Aduh, ada rumusnya nggak mumet ya. 4 kawan 1, 3 kawan 2, 2 kawan 3, kan mumet tau kalau ini tanpa rumus, cuma perjalanannya maju mundur cantik kayak gitu. Jadi oh iya gampang ya Bu, ternyata lebih gampang ini loh Bu. Ya, alhamdulillah itu butuh waktu saya untuk meramu itu gitu. Walaupun ini segini ini bisa 2 tahun, tapi nanti saya bisa ajarkan ke Bu Guru 2-3 jam bisa. Tapi untuk tingkat mahir, Bu Guru, Ustadz-ustazahnya nanti ya butuh terus berlatih dan berlatih. Saya yakin nggak mungkin langsung, kalau yang memang sudah pernah bisa, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum betul-betul dari awal pasti nanti sambil jalan. Saya izinkan ini, silahkan kalau mau diperbanyak buat di sini. Saya ikhlas. Ya, ini yang Ini untuk kelas berapa saja? ini mulai SD, SMP, SMA bisa. Terus? Bisa. Satu Satu ini, tapi kan nanti Bu Guru bisa memodif, bisa bikin soal sendiri. Cuma dengan bantuan contoh soal ini saja. Kalau untuk TK, TKA, TKB, ini apa betul-betul kita singkat, kita iniin, kita persimpel gimana sih nulis angka 6. Kan kadang-kadang ada anak nggak masih belum ngerti tulisan. Ini betul-betul kita ajarkan itu, jadi kita combine. Monggo silakan. Nah, terus ini ada mencongak. Mencongak itu apa? Mencongak itu Bu Guru yang mendiktekan soalnya, anak-anak menulis jawabannya saja. Misalkan seperti tadi, 7 dikurangi 2 ditambah 4 jadi berapa tulis? Wah, anak tahu hasilnya masih tulis. Itu namanya mencongak. Jadi untuk melatih anak-anak itu kita nanti saya ajarkan micro teaching juga. Gimana caranya supaya mudah anak-anak. Oh, berarti nggak langsung kasih soal ya Bu? Enggak. Kita, oh gini loh, menghitungnya itu diawali dari jari apa, ngurangi dari jari apa, terus habis itu nanti awalnya itu seperti apa. Nanti micro teachingnya prosesnya saya ajarin para ustadznya biar bisa menyampaikan, karena pinter belum tentu bisa menyampaikan ke anak-anak. Karena yang kita harapkan bahwa ustadz-ustazah itu gimana caranya, walaupun nggak pinter-pinter amat tapi bisa menyampaikan, itu lebih hebat. Seperti itu. Nanti insya Allah Kurangnya menambah. Dengan di besok di Malang sampai hari apa? saya besok karena saya ada supervisi Ini hari Rabu. hari Rabu, saya belum menyiapkan apa-apa supervisi kepala sekolah. Insya Allah Senin diulang seperti Senin saya pulang. Kebetulan saya nginep di KW atas, ada di Malang. Bisa TK? Vendis. Oh, iya. Vendis. Iya. Saya kalau ke Malang Kalau itu kita minta hari Minggu gimana? Minggu kita ada, sebetulnya acara saya itu selain ketemu Abi, hari Minggu saya ada acara. Oh, sudah punya. Sudah. Gitu. Bisa TK? Makanya nanti ini untuk memotivasi, saya itu setiap pelatihan saya kasih ribet. Nanti ada evaluasi. Di evaluasi tersebut nanti saya ambil 5 besar. Nah, 15 kan dapat hadiah. Itu selalu saya untuk memotivasi orang untuk bersemangat gitu. Ini apa? Kebetulan karena besok ada acara, saya dari Bekasi itu bawa souvenir. Nah, saya comotkan dari situ. Sambil menyelam kelelep gitu. Kebetulan ini ada nama yayasan saya gitu. Jadi udah saya sengaja lah ini. Nggak terpikir untuk ini, saya nggak ada. Tidak ada agenda sama sekali. Begitu kemarin lihat Abi saya gini, oke. Semangat. Semangat. Sebenarnya kami kemarin pun juga sampai malam ya, kita kemarin sampai sejak saya itu kalau di Malang itu jadwalnya tuh padat gitu, sok sibuk gitu, sok-sokan. Makanya sebetulnya ya kepingin lama yang di sana itu udah teriak-teriak. Ini Bu Chandra ya berarti ke Bekasi juga? Iya, ini unit Malang. Oh, di Malang. Makanya ini saya kan minta dari unit ini. Tadinya kan saya mau nanti deh saya paketin. Saya nggak kepikir Stok saya masih ada. Stok ada. Ya, minta.
Saya minta nomor panjenengan. Oh siap. Berapa? Nanti saya minta adik saya. Oh iya wis. Oh ini adik panjenengan. Adik saya nomor 5. Saya itu nepotisme. Kemarin ada nomor 6 yang lagi. Kemarin adik saya nomor 6. Semua yayasan Bani Musa itu adik-adik saya libatkan. Saya sendiri di Jakarta tuh. Hampir. Hampir. Nanti di mana saya jemput. Saya punya motor. Gak punya mobil. Tapi tenang. Banyak yang minjemin saya. Maksa lagi. Yang gak uang, yang gak kendaraan maksa minjem. Iya, ayo awas kalau nggak pinjam ya. Saya kalau mau ke pondok anak saya itu kan saya per 6 bulan nengok anak saya. Saya nggak setiap bulan. Kapan nengok anaknya ke pondok? Awas kalau nggak pinjam mobil, siap. Tapi insya Allah di Jakarta terpanjenengan banyak saudara kita Bu. Masya Yang Allah. dekat dengan Nabi insya Allah Bu. Kadang kemarin saya ketemu orang dulu lama. Ternyata masih sambung dengan nasabnya Abi. Masya Allah. Bener. Sebetulnya Prof Nizar juga kan Prof Nizar menyampaikan di sini tuh ada loh. Nanti kalau kepingin gini-gini tuh ada loh. Cuma yang belum nyambung. Kurang tinggi selama 45 menit ya. Oh mau boleh kalau mau 45 menit oke. Saya seret gitu. Sekarang bisa langsung. Siap. Salat dulu ya. Sholat dulu. Iya, belum salat. Belum Syafir. Boleh tak? Masya Oh, iya. Maksudnya kan untuk efektif. Siap. Oke, siap. Gitu.